Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini, yang akan menceritakan section 12, 13, dan epilog. Langsung aja, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. Taiyo wa shise ni, Raisei wa kitaにことほぐがよい。大地の流血をもって我は譲る。Adegan dibuka dengan narasi tentang ledakan Tunguska. Awalnya ada cahaya, diikuti panas dan dampaknya. Akhirnya terdengar suara oleh para hewan di Tunguska yang mati mendadak karena meteor jatuh dari angkasa. Difusi dan kondensasi membengkokkan ruang waktu. Begitulah bis ini muncul, bukan karena legenda atau sejarah, tapi karena bencana, alam, dan manusia. Roh alam yang tak berhubungan dengan orde manusia lahir karena bencana, tersenyum di tengah api. Saiyan Grab yang terbuat dari kesedihan dan penderitaan mati karena bencana atau penjajahan, sama baginya menyenangkan. Suara binatang yang terus jadi mangsa manusia, tapi manusia tidak menepati janjinya, membunuh atas nama bertahan hidup, menjadi sebuah siklus. Begitulah cara kerja alam. Semakin lama hidup, semakin banyak yang mereka konsumsi, tapi manusia melupakan janji dan tanggung jawab mereka dengan tujuan yang tak terkait dengan kemajuan spesies mereka. Untuk apa bumi dipenuhi pertumpahan darah? Mengapa banyak spesies punah? Tak ada jawaban, tapi dia tak marah. Saiyan Grab-nya lahir dari bencana. Tak ada gunanya berpihak ke manusia atau hewan. Hidup berdampingan demi kebahagiaan, berkembang biak, bukan untuk melestarikan spesies, tapi untuk berbagi kebahagiaan. Cinta bersifat paradoks, dimiliki oleh mereka yang mengasuh keturunan, tapi bagi bis seperti dirinya, emosi demi gairah bisa dipahami. Dia teringat suara, kamu yang menggores bumi, terlahir dari bumi, yang dibersihkan dari kehidupan. Wahai bis kutukan, mereka yang gembira atas kelahiranmu mungkin sedikit, tapi setidaknya kamu punya nama, Yaskaya. Apakah ada orang yang menamainya, atau bikinan sendiri? Dia mengerti bahwa perasaan itu jahat. Masih terlalu awal bagi kehidupan memilikinya. Bahkan dewa akan gagal mengendalikannya. Perasaan ini akan membengkokkan semua kehidupan yang lahir. Seperti manusia yang cinta hewan, tapi dibunuh oleh hewan yang sama. Seperti dewa yang cinta manusia, tapi ditinggalkan oleh manusia yang sama. Aku mengerti, akan kuambil formulir ini. Pada 2017, kursi ke-40, jadi aku menempatinya. Jika menghargai itu jahat, maka akan kupatuhi sebagai orang jahat. Tanpa ayah dan ibu kandung, aku jadi eksistensi soliter untuk memahami cinta sejati, kasih ibu. Tapi aku kurang pasangan di planet ini, hanya aku. Jadi, akan kuadopsi anak, menjelajahi Lost Belt, mencari anak aneh yang pantas untuk aku yang aneh, kemudian dibawa ke ekorku untuk mengambil jiwa dan gen mereka. Berdasarkan legenda, rubah berekor 9 melahirkan banyak nyawa dari ekornya dan menyebar di Jepang sebagai roh jahat. Legenda dari bis sama sepertiku, wajah putih emas. Aku meniru sifatnya dan putuskan untuk dapat 9 anak juga. Tapi aku tak asal pilih anak. Mereka tak boleh berasal dari tanah Human Order. Karena aku menolak kemanusiaan, maka anakku juga tak boleh jadi bagian panhuman historis. Jadi aku melihat Lost Belt, dunia yang jauh dari Human Order. Makhluk aneh yang hanya hidup di sana adalah yang layak jadi anak-anakku. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Aku melahirkan banyak kehidupan dari informasi yang kuperoleh. Sebelum aku sadar, sebuah hutan terbentuk, sebuah sungai terbentuk. Mereka tak akan dibunuh manusia karena tak ada manusia di sini. Mereka tak perlu ego dan kesadaran. Di bawah hukum rimba, lingkaran kehidupan yang tidak berhenti. Mereka hidup apa adanya, lalu mati, lalu hidup, lalu mati, lalu hidup. Suatu hari, bolehkah aku? Adegan beralih. Mereka masih bertempur, dan Nikitich akan pakai NP-nya. 真なる役女、真なる誓い。目覚めよ、三刀流。
Setelah itu, giliran Taikobo. 84封印前期起動空よ開け打新聞 Kabutnya hilang. Berkat serangan terkuat mereka berdua. Satu tembakan lagi. Aku mengandalkanmu, Caldea. Dan Fujimaru menggunakan command spell. Tak hanya satu, tapi dua. Koyan melihat Masu ada di atas dan melepas bunker bolt. Rupanya, Nikitis yang melempar Masu. Tak lama kemudian, Koyan kembali ke bentuk humanoid. Energi magisnya melemah. Bagaimanapun, mereka mengira ini sudah berakhir. Tapi Koyan berkata, menang? Spiritual core-ku masih utuh. Dan kamu hanya mengurangi energi magisku. Betapa sombongnya kamu. Apalagi, ini belum berakhir. Masu menyadari sesuatu, tapi terlambat. Dalam sekejap, banyak warbis yang muncul. Mereka muncul dari dinding. Situasi Caldea jadi tidak menguntungkan. Hampir 1000 warbis memenuhi aula. Ini adalah hobinya. Sekaligus, otoritas Biskoyan, Nega Weapons. Sementara warbis menyerang, mereka tak akan sanggup menahan. Dan Nikitis menyuruh Fujimaru untuk beri dia kekuatan. Fujimaru pakai command spell. Dan Nikitis mengeluarkan NP yang lain. Armor pembunuh naga putih, Belzadamas. Setelah beberapa saat, Fujimaru yang ada di belakang masih aman karena Nikitis melindunginya menggunakan NP pertamanya, armor senjata konseptual. Meskipun akhirnya hancur, dia berhasil bertahan, tapi dia menerima luka parah. Bahkan dengan command spell, dia mungkin tak akan selamat untuk kedua kalinya. Fujimaru akan gunakan penyembuhan, tapi dia bilang, jangan sekarang, ini belum berakhir, dan menyerahkan sisanya pada mereka. Ibuki menitipkan Nikitis pada Masu dan berkata pada Koyanskaya, jika dia macam-macam, maka kepalanya akan lepas. Akhiri pertempuran ini demi kebaikanmu. Sementara Taikobo berpikir, mereka berhasil melumpuhkan Koyan, tapi mereka ada di RM. Pemenggalan kepala mungkin bisa bunuh dia. Tapi setelah itu, jika dia tidak mati, itu bisa bikin lonjakan los familiar yang tanpa batas, lalu menembak mereka. Jika terjadi, dia tak akan bisa melindungi Fujimaru. Jika Fujimaru mati, perbaikan perhuman akan berakhir. Tapi dia harus tenang. Tamamovich Koyanskaya, kamu ini sebenarnya apa? Kontak jarak jauh dan spiritual core target. Berhasil. Analisis target. Waktu nyata dimulai. Surga liar dengan kehidupan, perlindungan, dan neraka. Kebencian terhadap kemanusiaan. Reality marble. Pemandangan pikiran pengguna. Dengan kata lain, hatimu yang tersembunyi. Kamu adalah. Fujimaru bertanya, apakah rencana akhir mereka akan berhasil? Dia bilang, tentu. Dan bertanya pada Koyanskaya, apakah kamu rubah ekor 9? Tapi dia bukan bayangan Daji, dan tak ada satupun jejak rubah 1000 tahun dalam dirinya. Sama seperti wajah putih emas, tapi bukan dia. Mengapa kamu jadi bis? Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu benci umat manusia? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu di sini? Koyan masih diam. Kenapa? Dia ada di lokasi ledakan yang lama berlalu. Bis yang punya bakat untuk bantai manusia, hampir seperti ingin mencapai 9 ekor. Apakah dia dan ledakan itu terhubung? Taikobo mulai mengerti. Terkadang membantai, terkadang membantu untuk menghargai. Dia ingat perkataan Fujimaru. Analisis selesai, teknik diselesaikan, batalkan kontak jarak jauh dan spiritual core target. Izinkan aku tanya sekali lagi, apakah kamu yang jatuh dari langit? Kenapa kamu berpikir begitu? Dausi, aku ulangi, kamu adalah kekuatan yang menembus Tunguska, ratapan hewan yang mati, rasa sakit alam, teriakan kematian, kutukan penderitaan yang membakar Tunguska, bis yang terbentuk dari penyatuan mereka. Miss Tamamovich Koyanskaya, perwujudan konsep. Ada sebagian kasus, konsep menjadi Hero Spirit. Dikatakan, mengotak-atik konsep adalah akhir dari Magic Craft. Tapi bencana skala global tak bisa diabaikan. Bisa dibilang, Ghostliners, istilah lain servan yang dibuat oleh Menara Jam. Karena servan dan familiar punya kesamaan, hubungan spiritual, dan ketergantungan pada energi magis. Servan adalah familiar terbesar. Elementals, Demons, Nature Spirit, Guardian Spirit, Animal Spirit, dan Play Kiksau juga merupakan Ghostliners. Koyanskaya adalah servan. Fakta bahwa dia alter ego karena meniru bagian lain dari Heroic Spirit yang sudah ada. Koyan bertanya, sejak kapan kamu belajar sihir? Itu Fangsu. Beda dengan seni sulap barat dan butuh banyak usaha, tapi bisa melakukan banyak hal, seperti menguping rahasia wanita. Memang, contohnya, Koyanskaya tak peduli dengan kemanusiaan. Dia memang benci kemanusiaan, tapi dia akan bertindak sendiri untuk bikin manusia punah. Akan ada banyak tumpah darah, tapi menemukan hiburan ketika menyaksikan kejatuhan manusia. Hanya itu yang bisa dia dapat, karena dia tak peduli. Gardov menyuruh Koyan bicara, tapi dia masih diam.
1908 Masehi, terjadi ledakan Tunguska. Cahaya panas dan gelombang kejut yang tiba-tiba. Pasti ada hewan yang percaya itulah manusia. Mereka mati karena ledakan itu. Sementara dendam terhadap manusia membara dalam dirinya. Tapi itu adalah sisa pikiran. Jadi, Koyan tak anggap serius kepunahan manusia. Siapapun yang melihat ekosfer ini akan paham ada yang lebih diutamakan daripada kepunahan manusia. Koyan berkata, dia sudah baca catatan singularitas ke-7. Menjijikan, berani persiapkan semua heroic spirit ini untuk melawannya. Atau keragaman ini adalah aset terbesar Panhuman. Bagaimanapun, Koyanskaya kalah. Dia tahu, jika ingin membunuh mereka, maka dia harus lakukan sendiri. Tapi dia tak rugi dan tak menyesal. Karena bis keempat tak lagi ada. Dia pikir dia akan bisa jadi bis 4, tapi tak berhasil karena digagalkan oleh Kaldea. Jadi dia berhenti bermimpi dan akan meledakkan diri dengan seluruh tempat ini. Gordov tahu Koyan serius, tapi Taikobo menawarkan opsi ketiga yang tak sebabkan kematian dari salah satu pihak dan minta Koyan menerimanya. Bagaimanapun, dia tak peduli dengan manusia. Jadi, dia tak perlu bertaruh nyawa. Gordov setuju. Seluruh tempat ini adalah Koyanskaya. Jika dia meledakkan diri, mereka tak bisa lari. Jadi, rekonsiliasi cukup layak. Lagi pula, ini bukan Lost Belt. Tak perlu saling bunuh atau bertengkar. Selesaikan dengan berunding. Fujimaru setuju. Ibuki juga paham. Tujuannya adalah tak ada korban jiwa. Koyan terkejut. Padahal dia yakin Gordov punya dendam yang sangat besar padanya. Dia tak akan lupakan itu. Tapi itu adalah kesalahannya dan akan menghukum dirinya sendiri. Sementara Koyan akan selesaikan dosanya sendiri. Membunuh atau menyegelnya tak akan mengubah apapun. Tapi seperti yang dibilang, ada opsi ketiga. Kalau dia tak punya cara lain selain membunuh. Tapi di sini tak berlaku. Karena dunia ini tidak termasuk dalam sejarah manusia. Intinya, tak perlu saling bunuh. Tapi Koyan tak paham. Dia sudah pasang akar di Tunguska. Dan dunia ini tak akan bergerak setelah diletakkan sampai dia tak ada. Tapi bahkan, jika Panhuman berhasil dipulihkan, dunia ini tetap ada dan akan berdampak pada pemulihan Human Order. Da Vinci berkata, ada ruang untuk berdebat, meskipun tak dapat disangkal. Ibu kita sabar, ingin menggal kepala Koyan. Tapi Fujimaru tak ingin kepala siapapun. Nikitis menyuruh ibu kita tenang. Rupanya dia sudah bangun karena menerima obat dari Masu. Setelah beberapa waktu, Taikobo bicara. Ini adalah RM, dunia batin Koyan. Meskipun mungkin berdampak pada Human Order. Kalau begitu, kenapa tidak di tempat lain yang bukan bagian planet ini? Dengan langit luas, tanpa batas, yang tak berdampak pada Human Order. Ruang angkasa, secara teori, itu masih mungkin. Dan Masu menjelaskan apa yang dia tahu. Nikitis dan Ibuki menyuruh Masu tenang. Sementara Taikobo memeriksa Nikitis. Setelah itu, waktunya penjelasan. Opsi ketiga adalah membekukan ruang waktu, lalu meluncurkannya ke ruang angkasa. Mereka akan atur sehingga pembekuan akan batal ketika sampai di tempat aman. Gordov ragu karena perjalanan ruang waktu termasuk dalam True Magic, yaitu 5 sihir utama seperti Kaleidoscope, Cup of Heavens, dan Magic Blue. Menurut akal sehat, tak mungkin melakukan perjalanan darat ke ruang angkasa. Tapi ini RM, dunia batin dari makhluk hidup. Kalau mereka mengembalikan ukuran aslinya, mungkin bisa, meskipun beratnya tak berubah dan sulit diluncurkan. Tapi agar lebih mudah, Taikobo akan otak-atik ruang dan mengecilkannya lebih jauh, seukuran telapak tangan, dan meluncurkannya ke ruang angkasa. Dan pembekuan ruang waktu, untungnya ini RM. Daripada mencampuri ruang waktu, mereka akan memperlambat proses makhluk hidup sampai batas maksimal. Sampai mirip dengan pembekuan ruang waktu, manusia tak akan ada di luar planet, dan Koyan bebas melakukan apapun di sana. Masalahnya, atmosfer planet ditutupi cabang Fantasy Tree. Jadi, mereka akan membuka langit, tebang Fantasy Tree, pulihkan Human Order, dan terbangkan dunia ini selama proses itu. Gordov masih ragu. Mereka tak meluncurkan roket, tapi seluruh reality marble keluar angkasa. Seperti lelucon. Lagi pula katanya, beratnya tak akan berubah. Energi yang dibutuhkan untuk menerbangkannya perlu kecepatan cahaya. Bahkan, 3 inti energi magis dari border tak akan cukup. Apa kalian pernah dengar kisah Nuh? Menurut perjanjian lama, dia membangun bahtera dan selamat dari banjir besar bersama makhluk hidup lainnya. Taikobo dan Nuh adalah sesama Grand, dan dia belajar banyak dari Nuh. Meski sebagian ragu, tapi syukurlah kalau begitu. Dia mungkin tak sebaik Nuh, tapi dia murid langsung dari Yuan Shitaozun. Aku Taigong, orang yang setara dengan Xian. Mari kita coba. Apakah kalian setuju? Dia bilang tidak. Kalau hanya menerima lamaran mereka yang tersisa, lebih baik meledak. Tapi Fujimaru berkata, terima saja, karena saling untung. Akhirnya Koyan terima. Bis pertama, di luar dialog. Bis kedua, di luar perpisahan. Dan bis 4, akan temukan timbal balik, tanpa pernah angkat senjata. Selamat.
Kamu berhasil menaklukkan Beast, meski sangat enggan. Taikobo menyuruh Fujimaru untuk menyalurkan mana sebanyak mungkin padanya. Nekidish akan puji dia kalau berhasil. Lagi pula, itu salah satu dari teknik yang kalau gagal, ya gagal. Dan Taikobo mengucap mantra. Pegunungan Kunlun dipersembahkan untuk Yan Shitianzun, ekor ikan bermahkota emas, dibalut kain bulu bangau, mengikat langit dan bumi, perilaku yang tak bisa mati, Xian dari tanah suci untuk berperang. Tanganku persis seperti dua bilah harta karun, membentuk geografi dan astronomi, karena Bagua ada dalam diriku. Aku Xian yang menghadiri pertempuran. Sebagai buktinya, di depanku berdiri Raja Ayah Timur, di kananku berdiri Kaisar Api Senong, di belakangku berdiri Ibu Suri Barat, di kiriku berdiri Taiso Vergenua, Everlasting Zulong. Kaisar Giok mengeluarkan dekret kekaisaran, domain khusus, koneksi diberlakukan. Surga kemurnian Giok menggetarkan surga kemurnian tertinggi, mengisi surga kemurnian terbesar. Dengan ini, ku persembahkan untuk asal-usul Taiji. Langsung saja, kirimkan bahannya. Cahaya kecil, partikel cahaya, hasil dari mantra, memenuhi aula. Mereka akan menembus seluruh tempat ini, dan partikel itu menyelimuti tubuhnya. Cukup penggunaan seni sage yang tak sopan untuk berpikir bahwa Anda akan membuka langit. Taikobo bilang dia telah siapkan program. Zona ini, seluruh RM akan bekukan ruang waktu semu. Ruang dipadatkan sampai seperti telur, mirip telur dunia, mitologi India, dan Oceania. Suatu hari, langit akan terbuka saat pemulihan Human Order. Telur dunia akan diluncurkan bersamaan. Pada waktunya, Koyan akan sampai ke tempat aman. Mungkin ruang hampa atau benda langit lain. Setelah itu, terserah dia untuk pilih tempat mana yang akan ditinggali. Mereka tak akan lagi menghalangi jalannya. Koyan berharap ini berjalan baik. Meskipun ragu, ada penjelajahan luar angkasa yang gratis. Tapi dia heran, kenapa Taikobo mengampuninya. Dia bukan wajah putih emas yang bikin dia jatuh cinta. Dan anak-anaknya tidak tumbuh dan berkembang. Pasti menurut mereka, ini cinta yang salah. Dia membantai puluhan ribu hewan dengan kebrutalan yang lebih dari manusia. Untuk apa repot-repot menyelamatkan pembohong sepertinya? Taikobo bilang dia melakukannya karena ingin. Dia pun ingin ambil jalan mudah. Dan sudah wajar bagi mereka manusia untuk melakukan yang mereka bisa untuk spesies langka seperti Koyan. Bagaimanapun, manusia adalah yang paling jahat. Banyak spesies punah satu demi satu hanya di tangan satu spesies. Terlalu banyak nyawa yang sudah mereka habisi. Jadi mereka perlu seimbangkan itu. Koyan tahu, awalnya Taikobo ingin gunakan ini untuk orang lain, tapi malah digunakan padanya. Kepada semua orang baik dari Kaldea. Aku mungkin sudah ikuti arus sampai semuanya berakhir begini. Tapi ini belum berakhir. Jika kalian gagal buka langit, aku akan merusak telur dunia dari dalam. Dan duniaku akan langsung mengakar di Tunguska dan melahap tempat manusia. Mereka akan ingat itu. Kemudian Koyan akan tidur. Berterima kasihlah Yaskaya kecil. Tapi dia tak mau. Fujimaru bilang, tak perlu. Selamat tinggal, Koyan Skaya. Dia mengakui mereka memang orang baik. Kemudian RM mengecil dan telur mulai terbentuk. Seperti legenda jauh, dunia kita dulunya telur. Begitu juga dunia lahir. Inilah lokasi telurnya, dan akan hanyut dalam buayanya, menyimpan segalanya. Heroic Spirit, Taigong Lusang,
dengan ini mengatakan kepada para dewa langit dan bumi, untuk seluruh dunia ini, aku mendoakan keselamatannya. Semoga tak bertemu kesulitan. Semoga jalur penerbanganku sempurna. Kamu yang benci manusia, mengejek mereka. Oh monster aneh, bayi yang lahir dari Tunguska. Semoga jalanmu. Pemandangan sudah berubah. Tak ada jejak dari RM Tunguska. Tanah yang mereka pijak kembali putih. Nikitis bertanya, di mana telur dunia? Taikobo bilang, di dalam ruang waktu, di dekat imaginary number space. Saat akar dari Fantasy Tree hilang dan langit terbuka, telur itu akan meluncur otomatis. Sebut saja Tamagotchi. Mereka berhasil selesaikan misi tanpa kerugian besar. Tapi Fujimaru penasaran. Katanya, tak ada evil of humanity tanpa cinta kemanusiaan. Begitulah kata Abe no Seimei di neraka Mandala Hyankyo. Lalu, bagaimana Koyan jadi bis? Karena Taikobo bilang, dia tak peduli pada kemanusiaan. Tapi itulah cara mudah untuk mengatakannya. Koyan memang benci kemanusiaan. Itulah yang dia pakai untuk membujuknya. Kalau jujur, dia seperti tak peduli pada kemanusiaan. Itulah fakta dan bohongnya. Dia benci manusia, menantikan kepunahannya. Tapi sebenarnya, dia cinta mereka. Tak peduli berapa banyak hutan terbakar, spesies punah. Manusia tak lebih dari salah satu spesies yang hidup di alam, salah satu dari yang dia cintai. Dia tak sangkal itu, dia cinta kemanusiaan. Tapi itu yang bikin dendamnya semakin sengit. Perbuatannya yang ingin kehancuran manusia adalah fakta. Zona mati haus darah yang ditunjukkan pada manusia, bakatnya dalam bantai manusia, itu asli. Otoritas serta tanduk di kepalanya yang menunjukkan bahwa dia bis yang berkembang. Kesimpulannya, dia cinta sekaligus benci, sampai muak dengan kemanusiaan. Mungkin dia tak ingin membenci lagi. Karena itu, dia pilih pergi ke lautan bintang. Tapi waktu Taikobo habis, dia akan kembali ke tahta. Apakah Human Order ingin mengambilnya? Atau itu efek dari penggunaan Shinigami tingkat Xian yang bikin Shining Grab-nya hancur? Setelah beberapa percakapan lagi, dia mengucap selamat tinggal. Jika Anda memanggilku di kelas caster, mungkin aku akan jadi Grand. Nikitis pun kehabisan waktu. Dia bilang, petualangan ini sangat menyenangkan. Masu juga berpikir sama. Fujimaru mengucap terima kasih. Sampai jumpa, Caldea. Panjang umur, selamat tinggal. Setelah mereka pergi, suasana makin sepi. Sampai sekarang pun, ingatan Ibuki masih kabur. Tapi dia tak ingin lupakan petualangan ini. Fujimaru bilang, jika lupa, dia akan menceritakannya lagi. Selamat tinggal. Jika kita bertemu lagi, mari minum bersama. Fujimaru yakin mereka pasti akan bertemu lagi. Kemudian ada pesan dari Shadow Border. Da Vinci senang karena mereka semua aman. Dia sudah hubungi Storm Border yang akan jemput mereka. Gordolf bilang, tetaplah di situ dan penaklukan Koyanskaya dianggap berhasil. Tulis laporan. Kemudian ada narasi. Dia menganggap bis itu cantik. Meskipun sudah merusak dunia dan manusia, bis itu kuat sehingga dia kehilangan banyak rekan. Tapi akhirnya mereka menang. Dinasti Sang runtuh. Di tengah kekalahannya, bis itu memohon untuk tetap hidup dan mengutuk dunia serta orang-orang berkali-kali. Tapi di matanya, perilaku perempuan itu terlihat indah. Bis itu berharap agar pria itu mati menderita. Tapi dia tak akan mati. Dia akan kembali ke Gunung Kunlun dan jadi Xian. Sayangnya, kehidupan kekal tak bisa dia miliki. Jadi dia berharap pria itu dalam hidup abadinya dikutuk oleh semua bis. Tapi pria itu tertawa melihat kelakuan lawan bicaranya. Dengan kepala yang terpenggal, tapi masih sempat mengatainya. Saat senja, Taigong Lusang begitu asik dengan kaligrafi. Istrinya menceraikannya. Hari-hari berlalu, dinasti Sang runtuh. Ketika dinasti Zhou menggantikannya, Lusang diberi Qi sebagai tempat kekuasaannya. Atas pencapaiannya, mantan istrinya muncul dan minta damai. Lusang menumpahkan air dari mangkuk dan berkata, kembalikan air ini ke dalam mangkuk. Jika bisa, kita akan damai. Tapi air yang tumpah tak akan pernah kembali ke mangkuk. Yang telah berlalu tak akan pernah kembali. Dan ada narasi lain. Dia tak tahu di mana dia berada. Katanya, Heroic Spirit ada di tahta. Catatan Human Order. Kemudian ada orang yang bicara tentang Nikitis. Karena dia tak kembali, mereka anggap dia mati dan akan nikahkan istri mudanya dengan suami baru. Dengan pernikahan, semegah festival akbar. Kali ini pahlawan berangkat untuk selamatkan Human Order dan Rusia. Intinya, akan ada lagi insiden yang terkait dengan istrinya. Meski begitu, jika Rusia dalam bahaya, aku harus menyelamatkannya. Lagi pula, dia hampir bisa menangani segala hal selain mengasuh anak.
Pada tahun 1908, Nikitich disamon ke Rusia sebagai prajurit Pangeran Matahari yang sedikit berhubungan dengan Dewi Matahari, Dewi bercahaya dari timur, merayakan kelahiran kehidupan baru itu. Wahai kehidupan aneh, tak perlu takut. Kehidupan yang menjerit, tak perlu takut. Bahkan jika kamu kehilangan matahari di surga, kamu lahir dari cahaya. Karena itu, kamu adalah anakku. Nikitich menuju pusat dari ledakan itu, terdistorsi oleh kekuatan dari pecahan batu yang membakar Tunguska. Di atas pohon hangus dan tumbang, Nikitich bertemu dengan anak yang lahir itu, memberinya nama dan daging. Mereka bersama sementara, tapi akhirnya Nikitich cuma bayangan, sebuah heroic spirit. Aku tak bisa besarkan kamu. Aku gagal, tak bisa menerima kutukan atau teriakanmu. Bersaksi tentang kematianmu adalah yang bisa kulakukan. Maafkan aku, Yaskaya. Aku yakin dia akan maafkan kamu. Dia melihat orang itu yang merupakan pasangannya. Mungkin Yaskaya akan maafkan dia. Meski ragu, tapi dia harap begitu. Jam keamanan Human Order 31 Desember 2017. Jam dunia Kaldea 31 Desember 2000XX. Setengah 10 malam. Akses ke database Kaldea dibatasi. Padahal mereka menang melawan bis. Tapi kenapa malah ditahan di dermaga? Bakery menyampaikan perintah Sion. Mereka tak bisa pakai fasilitas markas. Silakan kembali ke kamar. Ini akhir tahun, jadi mereka melakukan pembersihan besar. Sementara Holmes, dia berhasil terbentuk lagi. Sign grabnya kembali normal. Mungkin sedang di ruang kontrol bersama Sion. Sementara Da Vinci akan pergi ke ruang komputer untuk menyelesaikan dokumen. Nurse minta yang lain kembali ke kamar. Sampai jumpa besok di ruang kontrol. Di kamar, Fujimaru melihat Fou dan Marin membantunya untuk berkemas karena semua orang akan pindah ke kamar baru. Fujimaru punya waktu 30 menit dan tak perlu bersihkan kamar. Sion mengucap selamat atas keberhasilan mereka. Sekarang hanya butuh mantra menggunakan Holy Sword Essence. Jika menyusun metode serangan, mereka bisa melawan Alien God di kandangnya. Mungkin Alien God akan menerapkan Reality Marble seperti Koyan. Bis 4 sudah disingkirkan, tapi masih ada kekhawatiran lain yang bahkan Holmes abaikan. Dan dia menyerahkan pengangkutan Sandgrab kepada Holmes. Pangkalan Kaldea dalam bahaya, dan dia tak bisa jamin keselamatan. Kirimkan grafiknya ke Da Vinci. Kali ini, mereka tak bisa prediksi masa depan, bahkan dengan Trismegistus II. Dalam misi ini, harusnya Kaldea menderita banyak korban. Bis 4 menderita kutukan, memaksa dia dewasa lebih cepat. Ketika kalah, dia siap ledakan seluruh domain. Tak akan ada yang selamat, dan Kaldea kalah. Tapi Tekobo, perasaan Grodov, dan kata tegas Fujimaru mengubah saling bantai menjadi damai, tanpa menang dan kalah. Tapi prediksi dari Trismegistus II, Kaldea akan musnah hari ini. Kemudian ada peringatan. Tanda gravitasi di atas Wandering Sea, entitas terkait, Wolgamari. Lubang hitam semu terbentuk. Pulau yang hanyut bersama laut imajiner dalam ruang waktu yang terisolasi. Mengesankan, bahkan penglihatan maha tahu akan gagal mendeteksi ini. Tapi inilah akhir dari persembunyianmu. Aku hanya butuh 3 detik untuk menemukanmu. Anda akan bayar mahal karena menentang dewa. Anda akan tenggelam di sini. Inilah keputusanku sebagai Perdana Menteri. Kehadiran Alien God. Bola gravitasi terbentuk. Penghancuran Wandering Sea dalam 15 menit. Personel Kaldea segera ke Shadow Border. Munir panik. Wandering Sea ditembus dan sekarang berhadapan dengan lubang hitam semu. Jika benda itu jatuh, mereka hancur. Semua orang sudah ada di Shadow Border. Holmes datang terlambat, sementara Sion belum terlihat. Holmes berkata, Sion akan bergabung nanti. Dia akan jaga agar 5 gerbang ditutup rapat. Itulah tugas penyewa. Dia berpesan bahwa prioritas Kaldea adalah selamatkan diri, sementara dia akan menyusul. Lagi pula, dia ingin lihat pertempuran akhir. Itulah sebab dia keluar Atlas. Bagaimanapun, dia seorang gamer dan tak berniat mati sebelum melihat akhirnya. Da Vinci dan Kapten sudah ada di border dan siap berangkat. Sudah saatnya musuh serius, karena tersisa 1 Lost Belt. Mereka harus meninggalkan Wandering Sea. Itulah kenapa mereka berkemas. Gordolf menyuruh yang lain untuk masuk border. Di dalam markas yang hancur, Sion sedang periksa koneksi dari 5 gerbang, tapi 4 terputus. Kemudian, ada orang datang. Sion bertanya, apa yang bikin Majus dari True Wandering Sea datang ke sini? Sebenarnya, dia bisa saja menggunakan Etherlight untuk baca pikiran orang lain. Kode misteri khusus milik keluarga L6, tapi dia menolak untuk menghargai Majus itu. Sementara, untuk keluar dari era lain, pasti butuh biaya besar. Majus itu berkata,
Benar, menghabiskan mana yang cukup untuk menghapus benua. Tapi dia sudah dapat izin dari mentornya untuk belanja sebanyak mungkin demi masa depan. Sion curiga mentornya adalah pencipta True Wandering Sea. Rupanya, di gerbang Ganu masih ada 2 orang, termasuk Majus itu. Gerbang kelahiran kembali, Ganu, harus tetap terputus dari zaman Kaldea. Bagaimanapun, Wandering Sea 2017 akan hilang. Dan dia tak ada hubungan dengan Kaldea. Meskipun karena mereka, Pulau Wandering Sea hancur, Majus itu tak marah. Mereka bangun bengkel terpencil yang terkunci di ruang waktu. Tak ada yang bisa berinteraksi dengannya, kecuali 5 gerbang. Wandering Sea di setiap zaman adalah bayangan dari Wandering Sea yang dulu. Meskipun dihancurkan, tak akan berpengaruh pada masa lalu dan masa depan. 5 gerbang itu adalah gerbang waktu yang menghubungkan Wandering Sea sebelum menghilang dan era manapun. Jumlah Majus yang menerima berkah Wandering Sea sangat sedikit dan hanya untuk yang terpilih. Namun, jika seseorang hadir saat gerbang terbuka, siapapun itu bisa dapat nilai. Majus itu menawari Sion untuk bergabung dengan Wandering Sea karena sekarang gerbang terbuka. Sion menolak, dia akan pastikan gerbang ditutup dan menyuruh Majus itu yang bernama Fabrorowan untuk kembali karena mereka harus selesaikan masalah Alien God. Belum saatnya dia bergabung. Sementara di luar, permukaan Wandering Sea tersedot ke dalam lubang hitam. Setelah dipastikan semua orang naik, Stormborder bersiap meluncur. Tapi mereka tak bisa menyerang Alien God. Persenjataan kapal belum bisa melukainya. Mereka hanya perlu lari. Nemo menyuruh semua untuk duduk. Profesor, pelindung inersia maksimum. Kita akan gunakan recoil. Ini akan jadi lepas landas tercepat. Profesor sudah lakukan perhitungan. Semuanya baik. Tembakan 4 mesin Triton. Lepas landas. Alien God tak mengejar, dan mereka menuju pusat benua Eurasia. Tapi saat mereka pergi, ada kilatan cahaya. Da Vinci berkata, itu serangan Sion, sama seperti Alien God, yang padatkan materi untuk bikin bola gravitasi. Sion memadatkan Wandering Sea hingga sangat kecil, dan diluncurkan ke Alien God. Tapi tanpa Sion, mereka tak bisa pertahankan border, atau Trismegistus II. Tapi Sion bilang, Trismegistus II sudah dipindahkan ke Storm. Itulah acara utama dari pembersihan akhir tahun. Mereka terkejut. Sion mengucap terima kasih karena sudah khawatir padanya. Dia hampir bilang bahwa dia vampir, tapi dia ganti dengan istilah lain. Dia menutup gerbang Wandering Sea, menjalankan urutan penghancuran diri, dan bertemu dengan Stormborder. Tetap saja, bisa bongkar Wandering Sea, Sion bisa lebih kuat dari servan biasa. Mulai sekarang, operasi dilakukan di Stormborder yang akan terbang sembarangan, melintasi bumi agar tak terlihat oleh Alien God. Mendarat hanya untuk isi bahan bakar dan perbaikan. Tapi Storm juga punya batas. 1 operasi skala besar lagi, dan 1 lost belt lagi. Penyetelan pedang suci dan analisa Alien God sama pentingnya. Saat ini, pilihannya adalah mengalahkannya. Tapi saat lebih mengenal target, pilihan lain akan muncul. Dan mereka akan buat Stormborder jadi tempat yang nyaman. Kedepannya akan semakin sibuk. BTW, Daji disebut sebagai wajah putih emas, gelar yang sama yang dimiliki Amaterasu. Ditambah, dalam legenda, roh rubah pertama muncul di Cina, merasuk ke Daji, selir Raja Zhou, dinasti Shang, tapi dikalahkan, dan dia ke India sebagai Lady Kayo dan memenggal 1000 orang. Kemudian dikalahkan lagi, dan pergi ke Cina lagi, merasuki Baozi, selir dari dinasti Zhou, dan dikejar oleh pasukan lagi. Setelah itu, dia muncul di Jepang sebagai Tamamo no Mae. Jadi bisa dibilang, Daji adalah versi alternatif dari Tamamo no Mae, atau bagian dari Amaterasu. Dan alasan kenapa Koyan sangat mirip Tamamo, karena Amaterasu memang pernah datang untuk melihat kelahiran Koyan. Dan mungkin selama itu, Koyan menirunya. Mirip seperti kasus Melusin yang meniru Aurora. Like jika suka video ini. Jika ada rek atau apapun, silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye-bye.